dengan temanya adalah jadilah terang, buktikan dengan pertobatan sungguh-sungguh. Nah, ini jadilah terang, saudara ya. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Di situ bisa Bapak ya, enggak bisa ya. Baiklah, kita buka aja dari bisa ya, buka Alkitab ya semua ya. Ada yang buka ya, buka aja deh Alkitabnya. Terus salah satu baca ya, salah satu yang baca ya, atau Pak Wayan simpan baca, biasanya paling suka baca Alkitab ya. Silakan Bapak Wayan, kita kasih mic-nya buat Bapak Wayan untuk mendengarkan atau membacakan firman Tuhan ya. Ya, supaya kita tahu ini apa makna dari khotbah hari ini ya. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Amin ya, dibaca Bapak Wayan, silakan. Karena Pak Wayan ini sungguh-sungguh seperti yang perintah lihat, dia kalau melayani dengan firman Tuhan serius dia ya. Mari kita ya Bapak ya, dengar ya, kita dengarkan yang disampaikan oleh bacaan Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Silakan Bapak Wayan. Yesaya 9 ya Pak. Kelahiran Raja Damai. Tetapi nah itu bisa ya. Kecilannya. Bangsa yang tetapi tidak selamanya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan membiarkan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jalanan. Sebab kuk yang menengkangnya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kupatahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderak-derak dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Terima kasih atas bacaannya Bapak Wayan simpen. Ayat yang terakhir, sebab seorang anak lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini sudah kita lihat ya, di Yesaya ini dari dinubuatkan Tuhan akan datang. Ya, Tuhan datang ini sudah pasti ada namanya rencana. Nubuatan itu pasti akan terjadi. Makanya di dalam tulisan Yesaya ini mengisahkan bagaimana kita harus mempersiapkan hati dan pikiran kita bahwa Sang Juru Selamat sudah akan hadir ya untuk besok yang kita rayakan ya. Saudara terkasih, apa makna dari jadilah terang, buktikan dengan pertobatan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang Kristen ya sekarang aja dia di dalam lapas yang Ibu Pendeta tangani, itu mereka ya sungguh-sungguh, tapi setelah keluar dari penjara doain, itu ada kayak gitu ya. Banyak kejadian dengan kasus yang beredar lagi. Itu lumrah saya lihat itu saudara. Kenapa? Belum sungguh-sungguh mereka menjalankan hukuman badan, belum sungguh-sungguh mereka tahu arti apa sih kebebasan itu saudara ya. Makanya kalau banyak kasus-kasus yang pemerintah jalani di sini adalah orang-orang itu, apalagi yang kasus-kasus yang terus berulang-ulang, namanya residivis itu ya, terus berulang-ulang, dia tidak mau berubah, akhirnya tidak adanya pertobatan. Nah ini sekarang kita terima arti firman Tuhan tentang terang ini ya. Bagaimana kita menjadi terang? Terang itu adalah identitas kita sebagai orang Kristen. Siapapun orang Kristen harus menjadi terang. Nah Tuhan Yesus adalah terang juga. Dia Raja Damai ya kan?
perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Nah itu kalau kita sudah punya Bapa seperti itu yang mempunyai penasihat ajaib, Bapa yang kekal, kita harus ikuti gaya Bapa kita, ya kan? Ini kan kita anak-anak ya saudara ya. Jadi kalau saudara di tahun 2024 bersama anak-anak di sini warga binaan Lapas Singaraja, jangan sampai tahun depan sama tahun ini ya kita sudah bebas, tahun depan janganlah kita buat yang gak benar di mata Tuhan ya saudara ya. Bertobat itu sungguh-sungguh. Pertobatan itu apa sih maksudnya? Pertobatan artinya meninggalkan dosa dan berpaling kepada Tuhan. Nah ini harus berpaling. Jangan setengah-setengah ya kan. Itu ada banyak anak-anak, ada yang di kasusnya di lapas Tabanan tiba-tiba sudah ditembak lagi ke sana lagi di lapas Singaraja, di Singaraja ketemu sama pendeta. Aduh, ini siapa ini anak-anak ini? Nah ini kenapa? Meninggalkan dosanya belum. Karena orang yang bertobat itu artinya meninggalkan dosa, meninggalkan dan berpaling kepada Tuhan. Untuk mendapatkan apa saudara? Mendapatkan pengampunan. Nah kalau saudara tidak datang kepada Tuhan, tidak menanggalkan dosa, nggak dikasih ampun sama Tuhan. Nah Tuhan itu mau saudara sungguh-sungguh. Makanya yang disampaikan di sini harus ada perubahan dari hati kita dan pikiran kita yang membawa seseorang atau kita melekat kepada Tuhan. Nah kita harus melekat dulu saudara ya. Jangan kita melekat kepada pasangan aja. Jangan sampai kita melekat pada pacar kita gitu ya. Apalagi punya istri melekat, enggak lah saudara. Tapi melekatlah kepada Tuhan ya. Karena Tuhan ini membawa perubahan hati dan pikiran. Ini perubahan. Kalau saudara sudah punya perubahan dalam pikiran saudara, hati saudara, yakin saudara akan sungguh-sungguh bertobat. Amin. Bertobat itu penting saudara ya, karena sungguh-sungguh hanya banyak orang Kristen itu banyak mulutnya aja. Iya, Bu Pendeta, saya bertobat, saya benar-benar melakukan firman Tuhan, saya sudah berubah. Nah, tapi disodorkan masalah, disodorkan kejadian-kejadian tidak mengenakan, lupa lagi melakukan lagi kesalahan. Jangan seperti itu saudara. Kita harus tekun seperti Nabi Ayub ya. Nabi Ayub itu bagaimana? Godaannya berat sekali sampai dihabisi dia punya harta benda, tetap dia tidak melakukan dosa. Karena dosa ini tidaklah enak saudara. Bayarnya capek, bayarnya itu mahal kalau kita melakukan dosa saudara ya. Dosa itu memang dilakukan sekarang nggak kelihatan saudara. 1 kali, 2 kali, 3 kali ketahuan nanti. Setelah saat seperti perumpamaan si tupai ya. Tupai pinter meloncat tapi akhirnya jatuh juga. Ya sejahat-jahatnya orang pasti akan ketahuan saudara. Tapi lebih baik saudara berubah di tempat ini karena perubahan itu penting. Ini bengkel Tuhan saudara ya. Ini bengkelnya Tuhan. Makanya mobil aja rusak dimasukkan ke bengkel. Kita juga rusak ini. Nah tadi Bapak kekasih Bapak Riasa bilang kita nih jangan sampai kita jadi manusia yang tidak berguna ya. Kita harus berguna di hadapan manusia, di hadapan lingkungan supaya kita diterima kembali. Loh ini yang pernah waktu dia melakukan kejahatan tapi pada saat di masyarakat dia mulai baik, dia tidak lagi melakukan kesalahan, dia sudah berubah. Orang kan terima saudara. Kita manusia banyak kesalahannya, tapi kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat, nah disinilah kita mengalami banyak mujizat dari Tuhan. Pasti saudara akan mengalami perubahan. Amin ya. Nah pertobatan ini apa saja? Meliputi apa saja saudara? Kita lihat ada 5 poin ya yang kita sampaikan. Pertobatan itu harus kita melibatkan satu, mentaati firman Tuhan. Taat dulu saudara ya. Bagaimana kalau kita tidak taat? Sama seperti kita tidak taat bayar pajak. Ya, bayar pajak itu kan dari pemerintah. Kalau kita tidak taat di sini sudah kelihatan nggak taat bayar pajak mobil, pajak motor, pajak semua. Itu orang udah dilihat ini orang seenak gue. Nah kalau kita anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Kalau pertobatan ini harus dilibatkan oleh mentaati firman Tuhan dan perintahnya. Perintah Tuhan itu penting saudara ya. Perintah dari Tuhan ini adalah sungguh-sungguh kita lakukan. Jangan kita setengah-setengah. Ya walaupun pendeta pada dasarnya tuh berat juga daripada kemarin saya bicara dengan Bapak Nisa. Oh iya ya, harus anak-anak kasihan saya bilang. Oh iya juga tanggal 24 ini mereka gak ada firman Tuhan. Aduh kok tergerak hati saya. Bagaimana? Saya juga seperti apa saudara? Saya sebagai ibu rumah tangga juga ya, tidak bisa ngomong apa lagi. Saya harus berjuang buat jiwa-jiwa. Saya pasti saudara berubah. Karena apa? Perubahan itu berasal dari sungguh-sungguh. Kalau saudara sungguh-sungguh bertobat pasti jadi kok. Ya kemarin juga waktu 5 kali saya pelayanan ini saudara, hari Senin di lapas Tabanan, lapas Singaraja, lapas Karangasem, keliling dan terakhir lagi Ibu Pendeta di Surabaya, penerbangan lagi, baptisan 2 orang yang puji Tuhan kalian dukung kemarin ya, doa kalian dijawab Tuhan.
dan terbukti sudah terlaksana dengan baik baptisan 2 orang di Lapastik, Pamekasan, Madura. Itu semua karena doa kalian juga Ibu Pendeta minta dukungan. Baru pulang, baru istirahat sebentar, Rutan Bangli naik lagi. Rutan Bangli besok Ibu Pendeta layani kembali. Makanya ingat saudara, kalau kita sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan buka jalan bagi kita ya, buka jalan buat saudara. Itu kumpulkan hartamu ya di surga ya. Jangan kumpulkan harta di dunia. Jadi dunia ini gak ada artinya saudara ya. Kalau di surga saudara dapatkan berkat, saudara dapatkan banyak jalan nanti. Pasti saudara dapatkan setelah keluar nanti bertobat sungguh-sungguh dan menjadi terang. Ini penting saudara. Makanya pemerintah bilang pertobatan itu meliputi apa saja? Mentaati firman Tuhan dan perintah Tuhan. Kedua adalah mengampuni orang lain. Siapa yang sampai sekarang saudara belum mengampuni? Ya, hati-hati ya. Mengampuni itu penting ya. Ya, tahun lalu mungkin saudara sakit hati karena kalian berkelahi, masuk penjara di sini, atau kalian melakukan tindakan yang anarkis. Makanya minta ampun sama Tuhan dan ampuni orang lain. Mengampuni itu penting saudara ya. Mengampuni itu sangat obat yang mujarab buat saudara ini bahagia. Karena pada hati kita ini kalau tidak mengampuni ya susah, jadi dendam. Nah, dendam ini menjadi terikat saudara. Dan terikat ini akibatnya saudara tidak mengalami sukacita. Kalau orang mau mengampuni, Tuhan aja mau mengampuni kan. Tuhan bilang apa? Aku mengampuni. Tuhan, sampai kapan kita mengampuni orang? Tuhan Yesus bilang apa? 70 kali 70 kali. Berarti selama-lamanya saudara disuruh minta ampun ya. Suruh mengampuni juga. Mengampuni orang itu penting saudara ya. Jangan dendam. Apalagi kalau sudah mau selesai di sini, misalnya bulan depan saudara sudah bebas gitu ya. Saudara harus dengan sungguh-sungguh saya mau mengampuni. Jangan sampai kita nanti dendam. Yang kamu yang membuat saya masalah sampai masuk penjara. Jangan seperti itu saudara ya. Ampuni orang itu penting ya, karena kita mengampuni adalah ciri khas orang-orang yang baik ya. Kita mempunyai karakter yang baik. Ketiga adalah meninggalkan dosa. Pertobatan itu meninggalkan dosa dengan sungguh-sungguh. Ya, dosa saudara ini sudah masuk ke dalam nalar hukum ya, kena pelanggaran dari pemerintah. Itu harus saudara tanggalkan. Jangan saudara, sudah pelajaran, saya sudah melakukan kejahatan, mungkin saya punya cara lagi. Jangan seperti itu saudara. Menanggalkan dosa itu sangat penting ya. Menanggalkan dosa, dan yang keempat adalah mengakui dosa saudara. Mengakui itu penting. Kalau saudara mau bertobat sungguh-sungguh mengakui dosa saudara di hadapan Tuhan ya. Jangan sampai saudara tidak mengakui. Saya tidak mau mengakui, tambah susah saudara. Masalah saudara akan berlipat-lipat. Nomor 5 adalah merasakan duka cita atas dosa-dosa. Itu dosa-dosa kita tuh tidak enak saudara. Kita rasakan di sini ya. Kalau sudah dosa, pasti kita harus bayar konsekuensi dosa itu. Makanya kita harus bertobat sungguh-sungguh. Karena pertobatan itu mahal saudara. Pertobatan itu bagi orang-orang, banyak orang yang sukses yang saya lihat jadi pendeta, jadi pengusaha, walaupun dia pernah di penjara, dia bertobat sungguh-sungguh saudara. Ada itu saya pernah lihat ya. Ternyata Tuhan pakai dia luar biasa. Tim saya juga dia sudah 6 kali masuk penjara saudara. Saya bilang stop sudah, jangan lagi lakukan kejahatan anarkis. Akhirnya kasihan anakmu 3 anak ini. Puji Tuhan dia akan jadi pendeta saudara. Akhirnya dia terus melayani Tuhan, dia bertobat. Nah itu contoh-contoh ya saudara ya. Merasakan duka cita atas dosa-dosa kita selama kita menderita di sini, menderita sakit hati kita. Mungkin kita sudah gak ketemu keluarga kita, apalagi Natal ini yang kita rasakan tahun-tahun lalu kita masih kecil, ingat ya. Ada kue, ada nenek, ada kakek kita, ada orang tua, lengkap dulu ya. Tiba-tiba kita sendiri di sini. Nah, tapi jangan khawatir, jangan kita sedih lagi, ya kan? Kenapa? Mengakui segala apa yang sudah Tuhan kasih di sini adalah berkat. Ya, apalagi saudara di sini Natal aja saudara bisa duduk di sini loh saudara. Orang di luar sana mana ada ya? Ada masih masuk rumah sakit, ada yang merasakan kedukaan karena meninggal orang tuanya atau apa semua. Jadi saudara masih bersyukur diberi kesehatan dan bisa merasakan Natal bersama-sama di sini ya. Amin ya. Dan hari ini kita memperingati malam Natal ya, di mana hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ini adalah membuktikan bahwa pertobatan itu mahal saudara. Ya, Tuhan sudah bayar dosa-dosa kita. Dengan apa? Kita minta ampun sama Tuhan. Sungguh-sungguh minta ampun. Kenapa? Natal ini tidak diharuskan dirayakan meriah-meriah, gak usah saudara. Hati kita ini yang berubah. Hati itu penting saudara ya. Kalau hati kita ini tidak berubah, bagaimana kita merasakan Natal ke depan saudara ya. Harus berubah. Natal ini, hari ini Tuhan datang, Tuhan lihat kita, bayi yang lahir di mungil ya, sudah dia mati buat kita, dia lahir buat kita. Tadi lagunya, dia mati untuk kami,
Dia ya itu bagaimana sukacita sekali ya bahwa kita diberikan suatu raja kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah lahir, kita rayakan setiap tahunnya ya, dan dirayakan oleh teman-teman, walaupun tidak ada keluarga di sini ya. Dan di sini kita diminta untuk selalu menyambut kasih sayang Tuhan dengan sukacita. Jangan saudara sedih dan murah hati ya. Dan di Yesaya 1:18 di sini walaupun saudara punya masalah berat, saudara punya masalah dosa-dosa berat, di Yesaya 1:18, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi. Nah tuh, dosa kalian seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah itu Tuhan janji saudara ya. Saudara diberikan kesempatan. Tadi makanya Ibu Pendeta minta kalian menyanyi lagu kesempatannya hidup ini adalah kesempatan. Bahwa saudara diberi kesempatan sama Tuhan ya. Itu diimani itu lagunya supaya saudara tahu ini betul-betul saya diberi kesempatan ya, diberi angka di sini. Saudara bisa bebas, apalagi tahun depan banyak yang bebas sudah berkurang ya. Jangan sampai kalau Bu Pendeta 3 orang aja Bu Pendeta cari ya, di rumah negara aja Bu Pendeta cari 3 orang ya. Itu anak-anak Tuhan, tetapi Bu Pendeta layani. Harus ada keaktifan kita sebagai rohanian ya, walaupun jauh Ibu Pendeta tidak peduli. Yang penting kalian dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, itu penting lewat firman itu ya saudara ya. Makanya walaupun saudara punya dosa besar, saudara punya melakukan kejahatan-kejahatan yang penuh dengan intrik-intrik si jahat iblis, tapi setelah saudara bersungguh-sungguh bertobat, membuka hati saudara, membuka hati pikiran saudara, maka Tuhan adalah penolong kita. Dia akan merubah saudara, merubah hidup saudara. Pastilah saudara berhasil itu. Pendeta yakin kalian tidak akan sia-sia di tempat ini, karena di tempat ini saudara dibina, dibimbing ya, supaya jangan lagi saudara ingat di luar di tempat-tempat lain saudara diintimidasi oleh teman-teman yang lain. Makanya di sini ketat ya, supaya saudara bisa fokus untuk diri saudara, bisa fokus bahwa saya diberi kesempatan sama Tuhan di tempat ini. Luar biasa saudara ya. Maka dari itulah terang ini juga terjemah dalam kitab Ibrani yang artinya Yehihor, itu Yehihor bahasa Ibraninya ya. Dalam bahasa Yunani adalah Genetheopos, itu dalam bahasa Yunani, dalam sekolah teologi yang kita pelajari bahwa terang itu adalah dari Tuhan, yaitu bermakna apa? Itu karakter Allah ya, itu karakter. Makanya jadilah terang. Itu karakter Allah apa aja dalamnya? Hati yang penuh dengan sukacita, tidak boleh membenci, harus mengampuni. Itu karakter Tuhan ada di situ saudara. Saudara anak-anaknya, jadilah karakter Tuhan ini ya. Dan kedua adalah terang ini apa maksudnya Bu Pendeta? Terang ini adalah gambaran dari kekudusan. Nah saudara harus kudus ya, hidup saudara harus bersih total, jangan sampai kotor. Atau kalau Bali itu dibilang leteh, kalau Bali itu ya, tidak boleh kotor. Kalau pikiran kotor aja saudara, sudah masuk ini iblis, sudah pikir kotor itu akan dirubah. Kita nggak dekat Tuhan. Makanya kalau orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah dekat Tuhan, pasti otaknya itu dibikin rusak aja sama si jahat iblis. Makanya dekat Tuhan ya. Dengan ini kita tahu terang adalah gambaran dari kekudusan ya, dari Tuhan. Dan terang juga adalah gambar apa? Kebaikan Tuhan, kebenaran dan keadilan. Itu Tuhan mau seperti itu. Makanya saudara juga hidup benar di dalam Tuhan. Kebenaran firman Tuhan saudara jalani, keadilan juga saudara, jangan timpang tindih sama teman, adil sama temannya saudara ya. Karena terang ini bermakna apa? Tuhan memberikan identitasnya bagi setiap orang percaya dan dibuktikan dengan pertobatan sungguh-sungguh. Kalau saudara sudah tahu terang tadi yang Pendeta sampaikan, ada 3 hal adalah karakter Allah, kekudusan, kebaikan Tuhan dan kebenaran dan keadilan. Ini terang. Tapi kalau sudah dapat terang, harus dibuktikan. Buktikan mana kalau kamu anak Tuhan Yesus? Benarkah kamu menjadi anak terang? Apakah kamu hanya ngomong saja? Tidak boleh seperti itu. Pertobatan itu penting. Kenapa? Karena bersungguh-sungguh di hati kita. Kalau kita lihat sekali saja saudara, jangan sampai 6 kali, 8 kali. Banyak orang Kristen itu melakukan kejahatan itu berkali-kali saudara. Itu bikin malu hati Tuhan. Makanya pemerintah rajin melayani di lapas apa, jangan sampailah kalian sampai 2 kali masuk penjara, 3 kali cukup. Sekali ini pelajaran buat kalian, karena hidup ini adalah kesempatan. Amin. Kesempatan buat saudara lebih baik lagi di tahun 2025, apalagi di usia-usia kita ya, sudah mungkin sudah usia 50, 60 tahun itu. Sampai berapa tahun sih kita dikasih hidup
hidup sama Tuhan, betul nggak? Tuhan tuh kasih kita 10 tahun lagi puji Tuhan, 5 tahun bagaimana kita punya hidup saudara ya. Jadi jangan khawatir, pegang salib Tuhan Yesus. Firman Tuhan itu ya dan amin. Jangan ditinggalkan Tuhan ya. Jangan tinggalkan doa. Doa itu mahal saudara. Kita lihat orang-orang seberang, apalagi agama-agama seberang, mereka rajin loh saudara. Ya, tanya Bapak, kalau kita lihat itu sembayangan orang-orang di sini, dia rajin memberikan titel semua, rajin, dia taat saudara. Masa kita orang Kristen nggak taat? Jangan melakukan Tuhan ya. Ya, jangan dilihatin kita orang Kristen tidak pernah berdoa. Di sini orang-orang berdoa, apalagi agama seberang lagi dia bisa 5 kali berdoa itu. Ya, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Itu karena apa? Pertobatan itu Tuhan sorot dari surganya. Kalau kita sungguh-sungguh bertobat, Tuhan tahu hati kita. Pasti Tuhan akan pakai, ya kan Pak Wayan juga akan dipakai Tuhan nanti di gereja. Nanti Bapak Wayan dipakai sebagai pengkhotbah. Kita nggak tahu karena belajar terus, rajin belajar. Ya saudara kita juga rajin juga WL, puji-pujian. Itu suatu tanda bahwa begitu pertobatan ada di dalam penjara ini ya saudara. Ya jangan sia-siakan, ya jangan permalukan penjara juga saudara ya. Wah itu dari penjara lapas Singaraja lagi dia buat lagi kesalahan, jangan malukan Tuhan ya. Karena Tuhan itu begitu baik. Di tahun ini, tahun 2024 kita sambut 2025 untuk tahun lagi. Kita puji tahun namanya ya. Puji tahun, jangan lagi kita ingat-ingat masa lalu ya saudara ya. Lupakan, jangan beremut gitu ya. Seperti siapa tuh ya saudara kita ada satu dia bawa kamu tuh kok bisa kosong pikiran, janganlah pikir positif di dalam hidup kita. Buat suatu kebahagiaan di sini dengan komsel atau kumpulan-kumpulan anak-anak di sini, kita buat ibadah-ibadah supaya kita buktikan bahwa kekristenan kita ini nyata saudara ya. Jangan kekristenan ini abal-abal, nggak boleh saudara, nggak boleh seperti itu. Karena banyak orang-orang di tahun 2024 melakukan kesalahan ya toh. Lagi dia tidak mau tutup tahun dan tidak terima kasih sama Tuhan. Tahun 2025 tambah buruk lagi. Coba kita pelajari, review ulang namanya ya. Kita lihat evaluasi diri kita supaya kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang bertobat. Supaya pertobatan itu sudah dilihat di depan mata, jangan disia-siakan saudara ya. Jadi makna Natal hari ini saudara jadilah terang ya. Terang ini penting karena Tuhan memberikan identitasnya kepada kita. Identitas Tuhan ada dalam hidup kita. Makanya identitas ini bermakna 3 hal. Karakter Allah ada di dalamnya, kekudusan, kebaikan, kebenaran dan keadilan. Itu namanya terang saudara ya. Teranglah, jadilah terang dunia. Dan dilakukan, buktikan. Jangan hanya mulut aja beban, istilah kata ya. Jangan mulut kita, ya kita saya bertobat, tiba-tiba dia melakukan kejahatan lagi, bikin malu Tuhan lagi. Jangan seperti itu saudara ya. Maka Tuhan minta remanya hari ini sebelum saya tutup, sepanjang tahun 2024 menuju tahun 2025, jangan kita hanya mengucapkan kata-kata saja yang tidak melakukan firman Tuhan. Jadi kita sia-sia, jangan Tuhan. Minta hari ini saudara melakukan firman Tuhan, melakukan pertobatan itu dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan minta jadilah terang, bertobatlah sungguh-sungguh adalah kunci sukses iman kita. Amin. Amin. Ya selamat Natal. Semoga saudara kuat dalam Tuhan, sambung firman Tuhan dengan sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom.